Shalom, Bapak Ibu Jemaat Tuhan dimanapun berada. Selamat bertemu kembali dalam Renungan Harian dan Doa Bersama Gereja Toraja Jemaat Efrata Bontang, edisi Rabu 14 Juli 2021. Pagi ini kembali saya menyapa Bapak Ibu Saudara-saudara, kekasih Tuhan dimanapun berada. Kita patut bersyukur kepada Tuhan yang Maha Kuasa. Hanya oleh karena anugerah-Nya, kita kembali dimungkinkan untuk menikmati mujizat Tuhan, kehidupan yang baru, di hari yang baru. Dalam situasi pada saat ini, tentu kita mengaminkan kekuatan kesehatan, itulah asalnya daripada Tuhan, sehingga kita boleh menjalani kehidupan kita hingga saat ini. Kita akan membaca dan merenungkan firman Tuhan yang akan melandasi kehidupan kita hari ini. Mari kita berdoa. Ya Tuhan, Allah kami, Allah yang kami sembah melalui anak-Mu Yesus Kristus, Kepadamu-lah segala pujian dan syukur kami naikkan, oleh karena Engkau senantiasa mengasihi dan senantiasa memberkati dan melayakkan kami untuk menjalani kehidupan ini dalam berbagai situasi dan dalam segala hal yang boleh kami kerjakan. Kami boleh bersyukur jikalau pada pagi ini kami boleh menikmati kehidupan yang baru bersama dengan keluarga kami dimanapun kami berada. Dan dalam melandasi kehidupan kami hari ini, firman-Mu telah tersedia bagi kami untuk kami baca dan untuk kami renungkan bersama-sama. Biarlah melalui firman-Mu ini menjadi kekuatan bagi kami, menjadi dasar bagi kami untuk terus berbakti dan menyerahkan kehidupan kami hanya kepada Tuhan. Bersabdalah kepada kami ya Tuhan, karena kami siap mendengar. Dalam Kristus kami telah berdoa. Amin. Rabu 14 Juli 2021 hari ini kita akan bersama-sama membaca firman Tuhan dari kitab 2 Samuel pasal 6 ayat 15 hingga ayat yang ke-23. Beginilah bunyi firman Tuhan. Daud dan seluruh orang Israel mengangkut tabut Tuhan itu dengan diiringi sorak dan bunyi sangkakala. Ketika tabut Tuhan itu masuk ke kota Daud, maka Mikal, anak perempuan Saul, menjenguk dari jendela, lalu melihat Raja Daud meloncat-loncat serta menari-nari di hadapan Tuhan. Sebab itu ia memandang rendah Daud dalam hatinya. Tabut Tuhan itu dibawa masuk, lalu diletakkan di tempatnya, di dalam kemah yang dibentangkan Daud untuk itu. Kemudian Daud mempersembahkan korban bakaran dan korban keselamatan di hadapan Tuhan. Setelah Daud selesai mempersembahkan korban bakaran dan korban keselamatan, diberkatinyalah bangsa itu demi nama Tuhan semesta alam. Lalu dibagikannya kepada seluruh bangsa itu, kepada seluruh halayak ramai Israel, baik laki-laki maupun perempuan, kepada masing-masing sekutul roti bundar, sekerat daging, dan sepotong kue kismis. Sesudah itu, pergilah seluruh bangsa itu masing-masing ke rumahnya. Ketika Daud pulang untuk memberi salam kepada seisi rumahnya, maka keluarlah Mikal binti Saul mendapatkan Daud. Katanya, betapa raja orang Israel yang menelanjangi dirinya pada hari ini di depan mata budak-budak perempuan para hambanya, merasa dirinya terhormat pada hari ini, seperti orang hina dengan tidak malu-malu menelanjangi dirinya.
Tetapi berkatalah Daud kepada Mikal, "Di hadapan Tuhan yang telah memilih aku dengan menyisihkan ayahmu dan segenap keluarganya untuk menunjuk aku menjadi raja atas umat Tuhan, yakni atas Israel, di hadapan Tuhan aku menari-nari, bahkan aku akan menghinakan diriku lebih daripada itu. Engkau akan memandang aku rendah, tetapi bersama-sama budak-budak perempuan yang kau katakan itu, bersama-sama merekalah aku mau dihormati." Mikal binti Saul tidak mendapat anak sampai hari matinya. Demikian firman Tuhan. Jemaat yang dikasihi Tuhan, tema yang akan menjadi perenungan kita melalui bacaan kita pagi ini adalah bahagiaku, bahagiamu, kaparan nuangku, kamasananganmu. Jemaat yang dikasihi Tuhan, apa yang kita lakukan saat kita sangat bahagia? Ya, ada orang yang akan meloncat-loncat, ada orang yang akan menari-nari dan berteriak kegirangan. Kita akan mengekspresikan kebahagiaan kita sebagai tanda bahwa kita sungguh menikmati momen tersebut. Begitu pula lah kira-kira yang sedang dialami oleh Raja Daud saat tabut Tuhan diangkat masuk Yerusalem. Daud dan segenap bangsa mengiringinya dengan sorak-sorak dan bunyi sangkakala. Ayat 15 bacaan kita. Bahkan dikatakan dalam bacaan kita bahwa Mikal, anak perempuan Saul, melihat Raja Daud melompat-lompat serta menari di hadapan Tuhan. Ayat 16 bacaan kita. Daud sungguh tidak segan-segan mengekspresikan kebahagiaannya dan syukurnya kepada Tuhan. Daud sadar bahwa dengan diangkatnya tabut Tuhan ke Yerusalem, itu menjadi tanda bahwa Tuhan pun ada bersama-sama dengan umat Israel. Kebahagiaannya ini pun tidak hanya dinikmatinya sendiri, namun bangsa Israel pun turut merasakannya. Dalam ayat 19 bacaan kita memperlihatkan bagaimana Raja Daud membagikan seketul roti bundar, sekerat daging, dan sepotong kue kismis kepada seluruh halayak ramai. Seakan-akan Daud mau mengumumkan bahwa biarlah kebahagiaanku ini juga menjadi kebahagiaanmu. Nah, Bapak Ibu, saudara-saudara jemaat yang dikasihi Tuhan, bagaimana dengan kita? Sudahkah kita menyambut berkat Tuhan dalam hidup kita dengan penuh sukacita? Atau jangan-jangan banyak dari kita yang tidak tahu bersyukur atau hanya menikmati apa yang ada pada diri kita saja? Nah, hari ini Raja Daud memberi contoh tentang bagaimana seharusnya kita menyambut berkat Tuhan dalam hidup kita, lalu belajar berbagi berkat dengan orang lain. Karena jika demikian, maka bahagian kita juga menjadi bahagian orang lain. Kiranya Tuhan memampukan kita. Amin. Jemaat yang dikasihi Tuhan, kita telah membaca bahkan merenungkan firman Tuhan yang akan menjadi penuntun kita hari ini. Firman Tuhan hari ini, bagaimana kita belajar dari sikap Daud yang sungguh bersyukur dalam menikmati berkat Tuhan, karya Tuhan yang sungguh nyata dalam kehidupannya. Melalui Daud kita diajar untuk bagaimana terus bersyukur atas berkat Tuhan yang sungguh nyata dan kita telah terima dalam kehidupan kita bersama dengan keluarga.
Tidak hanya itu, kita juga belajar bagaimana kita menjadi berkat bagi orang lain. Kebahagiaan kita juga hendaknya kita bagi kepada orang lain. Berkat Tuhan yang ada pada kita juga adalah milik dari orang lain. Mari kita saling berbagi sehingga kita semua boleh merasakan akan kasih Tuhan. Kita akan mengakhiri saat teduh kita pada pagi ini akan berdoa kepada Tuhan. Kita berdoa. Kami sungguh mengaminkan tuntunan Tuhan dalam kehidupan kami. Itu nyata dan terbukti pada saat ini, di mana Tuhan telah menjaga dan melindungi kami dalam peristirahatan kami bersama dengan keluarga sepanjang malam. Dan saat ini kami boleh dibangunkan dan kembali menikmati berkat Tuhan, yaitu kehidupan yang baru bersama dengan keluarga kami. Firman-Mu kami telah renungkan bersama-sama, mengajar kami bagaimana kami selalu bersyukur atas berkat Tuhan yang nyata dalam kehidupan kami. Kiranya kami terus dimampukan oleh Tuhan untuk mempergunakan berkat Tuhan yang sungguh nyata dan sungguh melimpah yang telah kami terima dalam perjalanan kehidupan kami. Jadikan kami untuk menjadi pelaku-pelaku firman yang terus berjalan dalam kebenaran Tuhan, sehingga melalui kami firman Tuhan terus diperdengarkan, kebenaran Tuhan terus dinyatakan dalam sepanjang kehidupan ini. Bapa kami di sorga, melalui doa kami pada pagi ini, kami datang di hadapan-Mu bersama dengan keluarga kami, membawa hidup dan kehidupan anugerah Tuhan yang masih Tuhan izinkan untuk kami jalani hingga saat ini, dalam berbagai pergumulan, dalam berbagai harapan, dalam berbagai rencana. Dan saat ini, melalui doa kami pada pagi ini, kami berdoa bagi jemaat Tuhan, baik yang ada di Kota Bontang maupun yang ada di luar Kota Bontang, karena pekerjaan, karena pendidikan. Tuhan kiranya menolong kami semua. Kami berdoa dalam kehidupan kami pada saat ini, pergumulan kami terkait dengan pandemi COVID-19. Ada begitu banyak umat Tuhan yang saat ini terpapar. Ada begitu banyak umat Tuhan yang saat ini merintih kesakitan. Ada banyak umat Tuhan yang saat ini memohon pemulihan daripada Tuhan. Kiranya Tuhan selalu mendengar setiap doa-doa umat-Mu yang memohon kepadamu. Kiranya Tuhan memulihkan setiap umat Tuhan yang saat ini terkonfirmasi positif COVID-19. Kami memohon kepadamu dengan kuasa daripada Tuhan akan memulihkan dunia ini, memulihkan Kota Bontang yang kami cintai ini, sehingga di hari-hari yang sudah Tuhan tentukan bagi kami, pandemi ini akan berlalu dari kehidupan kami. Kami akan menjalani kehidupan dengan penuh bahagia, tanpa digelisahkan lagi dengan adanya pandemi COVID-19. Bapa kami di sorga, jemaat-Mu yang saat ini sedang merintih kesakitan karena penyakit bawaan, pun karena terpapar virus corona, ke dalam tangan pengasihan-Mu kami mohon pulihkan mereka. Kuatkan iman percaya mereka, biarlah mereka senantiasa berpengharapan hanya kepada Tuhan, mengaminkan bahwa Tuhan akan memulihkan mereka, akan memberkati proses pengobatan, proses karantina yang mereka jalani hingga saat ini, sehingga dalam nama Tuhan Yesus mereka pun akan mengalami kesembuhan yang asalnya daripada Tuhan sendiri. Bapa kami di sorga, dalam doa kami juga pada pagi ini, kami berdoa bagi jemaat-Mu, secara khusus jemaat Efrata Bontang,
dalam segala pelayanan, dalam segala pergumulan, dalam program-program yang tersusun rapi yang akan dilaksanakan dan sementara dikerjakan. Kiranya Tuhan memberkati mulai dari pimpinan majelis hingga kepada pengurus-pengurus OIG, para majelis. Kiranya Tuhan memberkati dalam karya pelayanan mereka, sehingga program yang sudah tersusun rapi, yang akan dikerjakan dan yang sedang dikerjakan, Tuhan berkati. Juga jemaat Efrata Bontang yang saat ini sedang berada dalam karantina atau isolasi mandiri karena virus corona, Tuhan juga berkati, biarlah mereka tetap semangat dalam menjaga imun dan iman mereka tetap teguh berpengharapan kepada Tuhan. Bapa kami di sorga, anak-anak kami yang mulai kembali mengaktifkan diri dalam proses belajar yang masih terus dilakukan secara online, Tuhan pun memberkati anak-anak kami, beri semangat kepada mereka, karuniakan akal budi, hikmat, kebijaksanaan, dan juga bagi orang tua yang terus mendampingi belajar dari rumah, dan juga guru-guru yang selalu memonitoring dari sekolah. Tuhan pun memberkati kami semua, sehingga proses belajar dan mengajar bagi anak-anak kami boleh dimiliki dengan baik. Bapa kami di sorga, hari ini ada begitu banyak hal yang akan kami kerjakan, ada begitu banyak harapan, ada begitu banyak rencana. Kiranya Tuhan berkati, jauhkan kami dari segala sesuatu yang akan membahayakan kehidupan kami bersama dengan keluarga, secara khusus pandemi yang terus-menerus menggelisahkan, bahkan menurut kami membahayakan bagi kami. Kiranya Tuhan menjaga dan melindungi kami sehingga kami terhindar dari paparan virus corona. Bapa kami di sorga, ini doa kami, ini permohonan kami, seru sembahyang kami. Ampunkan salah dan dosa kami Tuhan, karena kami bawa dan alaskan doa kami ini hanya di dalam anak-Mu Yesus Kristus. Itulah Tuhan dan Juru Selamat kami yang hidup. Amin. Demikianlah doa bersama Jemaat Efrata Bontang. Tetap jaga imun. Dengan iman yang kita miliki, teruslah berpengharapan kepada Tuhan, teruslah berdoa kepada Tuhan, yakin dan percaya Tuhan akan memulihkan kita semua dan menjauhkan kita semua dari paparan virus corona. Kiranya hari ini boleh kita lalui dengan baik dan penuh sukacita. Tuhan Yesus memberkati.